Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Allah. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terutama YouTube Suheri Ultam. Di situ banyak hal-hal pesan firman Allah, bagaimana menantikan pasangan yang tepat dari Tuhan, bagaimana mendampingi pasangan yang sulit, bagaimana memenangkan keluarga tanpa perkataan. Dalam YouTube itu ada banyak hal-hal penting yang saudara bisa dengarkan, memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema Tuhan menentang sifat sombong. Saya berdoa setiap saudara pulang dari sini memiliki sikap hati yang merendahkan hati, yang senantiasa mencari Tuhan dulu baru berbuat. Mencari Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Baik masalah pemilihan pacar, baik masalah usaha, baik masalah kuliah, tantangan, apapun yang kita hadapi, selalu tanya Tuhan dulu. Orang yang tidak berdoa itu orang sombong. Orang yang tidak menanya Tuhan dan dia bisa bekerja tanpa Tuhan, itu adalah kesombongan. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang rendah hati. Mari sama-sama kita belajar dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sama-sama. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Pastilah saudara pernah mendengar cerita kisah pembangunan menara Babel. Pasti pernah. Kita mengulang kisah pembangunan menara Babel ini. Bagaimana mereka, orang-orang pada zaman itu ketakutan, trauma, jangan-jangan nanti Allah marah dan akan ada air bah yang berikutnya. Jadi pembangunan menara Babel ini latar belakangnya adalah ada dua marah kepada orang-orang zaman itu. Yang pertama adalah peristiwa di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik. Allah murka kepada Adam dan Hawa, dan akibatnya Adam dan Hawa keluar, diusir dari Taman Eden. Karena Allah marah, karena mereka melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah jangan makan buah itu. Ular berkata, makan buah itu.
Mereka lebih percaya kepada apa kata ular. Mereka lebih percaya apa kata iblis. Mereka tidak percaya apa kata Tuhan, dan Tuhan marah. Jadi dosa pertama itu adalah bukan makan buah, tapi tidak percaya Tuhan. Manifestasinya adalah memakan buah itu. Tapi pada hakikatnya dosa pertama itu adalah Hawa percaya Tuhan. Adam dan Hawa tidak percaya Tuhan, tapi percaya iblis, percaya ular. Dan Allah murka, Allah marah, Allah ada rasa penyesalan menjadikan manusia. Khususnya marah yang kedua. Manusia mulai menyembah dewa-dewa, patung-patung. Manusia mulai memberontak kepada Allah. Manusia mulai hidup dalam percabulan. Marah yang kedua, murka Allah lewat air bah. Hujan 150 hari tanpa henti-hentinya. Banjir. Manusia semua mati kecuali 8 orang keluarga Nuh. Dan beberapa hewan berpasang-pasangan. Jadi pembangunan menara Babel ini adalah 700 tahun setelah air bah. 700 tahun pada masa itu enggak selama ini. Saudara, pada masa itu orang hidup tertua Metusalah 963 tahun. Jadi zaman dulu itu orang hidup lama-lama. Bahkan Nuh itu memasuki Batra Nuh itu dia di usia 600 tahun. Usianya sangat lama, 600 tahun. Dan saudara tahu mereka sempat membangun Batra itu selama 100 tahun. Apakah salah pembangunan Batra ini? Kalau kita lihat contoh gambar. Apakah salah building project yang tinggi, yang megah ini? Bukan ini yang salah. Sebenarnya bukan dimasalahkan Tuhan, masalah bangunannya, bukan. Bukan masalah tempat ini tinggi. Bukan, tapi yang menjadi masalah adalah motivasi orang-orang membangun itu. Motivasinya itu kita lihat adalah pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai kemana? Ke langit. Bayangkan, puncak sampai ke langit, setinggi apa itu? Penelitian arkeolog menemukan ada gedung tinggi sebenarnya pada zaman itu. Ingat, peristiwa Menara Babel ini 700 tahun setelah air bah. Ditemukan ada gedung tinggi, ternyata gedung tinggi itu atapnya seperti ini, di puncaknya ada gambar seperti langit. Makanya dikatakan dia membangun menara sampai ke langit. Ya nggak mungkin aja lah sampai ke langit. Dan saya juga berpikir dengan zaman di era itu pastilah udah hebatlah membangun gedung setinggi itu. Setinggi apa tidak ada penemuan yang kami baca. Baik dicari informasi pun tidak ada. Setinggi apa tidak ada yang mengukur. Tapi digambarkan gedung itu sangat tinggi. Nah saudara yang saya kasihi, sekali lagi Tuhan tidak masalah pembangunan tinggi itu, tidak. Yang dimasalahkan Tuhan adalah motivasi mereka membangun itu. Lihat ayat 4. Maka dikatakan, dan marilah kita cari nama, reputasi. Jadi ada motivasi untuk cari nama. Ada motivasi untuk kesombongan. Ada motivasi untuk diakui bahwa mereka itu hebat. Kemudian dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka nggak mau terserak. Mereka tidak mau berpencar. Rencana ini adalah menentang rencana Tuhan. Ingat dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi, betul? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Arti penuhilah, berseraklah,
berpencarlah supaya ada di Samosir, supaya ada di Nias, supaya ada di Mentawai, supaya ada di Pulau Jawa, supaya ada di Aceh, di Padang, China, Amerika Latin, Brazil, supaya ada di sana. Jadi Tuhan berkeinginan menserakkan manusia. Tuhan berkeinginan manusia itu berpencar. Tapi pada masa itu mereka menentang Allah. Ini yang menjadi masalah di hadapan Tuhan. Yang menjadi masalah di hadapan Tuhan adalah motivasi. Motivasi apa? Cari nama. Ingin kesombongan, ingin diakui. Kami hebat manusia. Memang betul. Kalau manusia itu bersatu, hebatnya bukan main. Itu ayat 6. Kalau manusia itu bersatu, apapun dikerjakan, bisa dikerjakan. Kalau bersatu. Yang kedua, selain cari nama, mereka mau menentang rencana Tuhan. Mereka menolak rencana Tuhan, manusia itu berserak. Mereka nggak mau, mereka mau manusia itu tinggal dalam satu tempat, namanya Sinear. Saudara, mereka itu satu bahasa, satu logat. Pada ayat yang pertama, coba lihat ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Oke, aku tanya, bahasa Indonesia berapa? Satu atau dua? Satu, betul? Semua kita ini satu bahasa Indonesia, tapi satu logat enggak kita? Oke, coba bahasa Indonesia logat Batak. Membilangkan, kemanakah engkau pergi? Coba pakai logat Batak. Itu bahasa Batak. Ini bahasa Indonesia logat Batak. Kemana engkau pergi? Bahasa Indonesia logat Batak. Satu dua ya? Oke, berarti kalau orang Medan pergi ke Jakarta berbahasa Indonesia, kemana kau pergi? Orang tahu dia suku Batak. Oke. Orang kita Nias berbahasa Indonesia, logatnya. Apakah engkau sudah makan? Coba bahasa Indonesia yang bagaimana? Tapi logat bahasa Nias loh. Bisa beberapa orang yang asli dari Nias, N-nya nggak sampai. Betul? Yang asli ya, yang asli. Kalau yang udah belajar di sini bahasa Nias ke Indonesia, bagus. Tapi kalau asli, yang dari pedalaman, nampak logatnya. Bisa N-nya hilang. Orang bilang harusnya salah paham, salah paham. Nah, contoh aja. Tidak semua, tidak semua. Lihat orang Indonesia yang bahasa Batak. F-nya jadi P, P jadi F. Harusnya kan firman. Firman, kan itu sama kita. Jadi saya khotbah di Jakarta, di Surabaya pernah, mereka tahu saya orang Batak. Karena mereka bilang, firman. Mengejek saya sih. Ya memang situ gitu pula bahasa saya, logatnya. Bahasa Indonesia kan firman. Tapi kalau orang Batak bilang firman, firman. Nah. Kita harusnya F dan mereka F jadi P, P jadi F. Beda-beda dia. Kalau orang Bali bahasa Indonesia logatnya bagaimana? Kalau berkata, apakah engkau sudah makan? Logat Bali tapi bahasa Indonesia. Logat orang Aceh. Oke, apakah engkau sudah makan? Logat bahasa Karo. Udah makan kau? Nah betul nggak? Udah makan kau? Betul nggak? Di ayunnya betul nggak? Udah makan kau? Yang asli-asli ya. Ini contoh kan? Udah makan kau? Belum. Makanlah. Iya. Betul kan?
itu kan masing-masingnya. Kita bukan merendahkan bahasa logat. Logat itu kan bahasa itu biasa mereka gunakan. Baik Batak, Nias, Karo, masing-masing ada beda-beda. Jadi waktu itu si Adam dan si Hawa ditafsirkan ini dengan Sinu, masih satu bahasa. Bahasanya sama, logatnya sama. Jadi bahasa Adam dengan bahasa Sinu masih satu rumpun ini digambarkan. Karena ini gak jauh generasinya. Nuh anaknya Sem, Ham, Yapet. Nimrod juga keturunan mereka. Ini tidak jauh. Jadi bahasanya ini satu. Dan mereka mau bersatu. Maka ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini ayat ini mengingatkan kita apa? Kalau kita bersatu, apapun bisa dikerjakan. Saya merasakan saya dengan istri. Kalau kami bersatu, yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Hitung gaji dia, hitung gaji saya, nggak mungkin bangun gedung sekolah. Nggak mungkin bangun gedung gereja ini. Nggak usah lah gedung gereja sama sekolah. Bangun rumah kami pun nggak mungkin. Gajinya jumlahnya A, gajiku jumlahnya B. A tambah B, nggak cukup. Tapi karena bersatu suami istri, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ayat ini powerful loh. Gak ada yang gak bisa kalau bersatu. Kira-kira begitulah. Walaupun gaji A, gaji B itu kurang. Kalau bersatu, Tuhan hadir itu loh. Kalau Tuhan hadir, apa yang tidak bisa jadi bisa. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Matius 18 ayat 19, 20, 23 orang sepakat. Meminta apapun Tuhan berikan. Makanya carilah calon suamimu, calon istrimu yang mau sepakat bersatu. Gak ada yang tidak mungkin. Mazmur 133 ayat 1, 2, 3. Di mana keluarga yang rukun damai, kesana Allah memerintahkan berkat. Ada berkat di keluarga yang bersatu. Ada berkat bagi suami istri yang bersatu. Sebaliknya suami istri yang bertengkar, berkat jauh. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, untuk bersatu itu perlu usaha. Usahakanlah dirimu bersatu. Nah saudara, kita kembali kepada pembangunan Menara Babel ini. Tuhan melihat pada ayat yang ketujuh, Tuhan turun. Baiklah kita turun, ini Tuhan bicara. Dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi Tuhan turun melihat pembangunan Menara Babel yang makin tinggi. Sekali lagi tidak ada persoalan dengan ketinggian gedung. Tuhan gak persoalkan itu. Tapi yang Tuhan persoalkan adalah motivasi mereka membangun itu. Ingat 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatiku. Bagian B-nya. Bukan yang dilihat manusia. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kata pertama, Tuhan melihat hatiku. 1, 2 ya. Tuhan melihat hatiku. Bilang sebelahnya, Tuhan melihat hatimu. Bilang sebelahnya, Tuhan tidak lihat gayamu. Kurangi gayamu. Amin. Ada orang bernatal banyak kali gayanya. Sehingga ketika liturgi luar kepala gugup dia karena banyak gaya. Ingat ya, ini menjelang Natal. Biaya Natal itu murah. Gaya Natal yang mahal. Ya, ingat itu. Tuhan Yesus aja pun lahir di tempat sederhana.
Tapi kita banyak gaya. Bolehkah dibuat di mall, di hotel? Silakan. Asal ada berkat. Asal ada kemampuan. Ada dana. Ini enggak. Panitia Natal stres. Kadang lagi tanda kutip panitia Natal mengemis-ngemis. Apakah boleh minta sumbangan pada waktu Natal? Boleh-boleh saja. Sepanjang itu sukarela diberikan. Dan setelah dikumpulkan, lakukanlah perayaan Natal itu sesuai dengan kemampuan. Kan itu. Kalau ternyata duit 1 miliar, boleh dibuat di hotel, di mall, silakan di rooftop. Bila perlu langsung atapnya langit. Boleh dong. Sambil kayak naik balon, terbang-terbang gitu bos. Karena saking banyaknya biaya Natal. Tapi kalau biaya Natalmu sedikit, udah berusaha, stres. Dan engkau juga kalau merayakan Natal, nggak usah kau stres. Baju apa? Kalau ada berkatmu, beli baju baru. Kalau nggak ada berkatmu, beli baju yang second, monja, mengonsidi di plaza. Beli. Kan kadang-kadang kalau Natal itu kan ada warna dress code. Dress code ungu. Bajumu nggak ada ungu. Ya sudahlah. Sampaikan kepada mereka, bajuku nggak ada ungu. Beli dong, nggak ada uang. Kalau nggak ada uang sampaikan. Maksud saya gini, jangan sampai kau stres merayakan Natal. Saya sedih loh melihat panitia Natal itu mukanya kayak uang. Karena mereka yang mereka pikirkan tuh uang nggak cukup. Apalagi bagian departemen keuangannya, bidang keuangannya. Udah minus 3 hari lagi. Minus 3 hari lagi, tinggal 3 hari lagi. Uang masih 50% lagi. Terpaksa orang yang punya nasi kotak panjar dulu. Kalau nggak bisa nasi kotak, kue kotak. Kalau nggak bisa kue kotak. Nah saudara, artinya kita nggak usah maksa gitu loh. Nggak usah pakai gaya lah. Saya berdoa, tidak satu pun diantaramu yang merayakan Natal stres. Tolong, kalau saudara itu panitia Natal, jangan. Yang lahir adalah Raja Shalom, Raja Damai. Maka Natal pun harus dirayakan dengan damai. Ini enggak, antara panitia dengan panitia tersinggung. Berkelahi. Yang satu minta kue kotak ini, yang satu minta kue kotak ini. Enggak esensi itu. Ada lagi yang maksa, malu dong kita kue kotak. Malu dong, kita harus nasi kotak. Kalau ada uang berkat nasi kotak, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, nggak usah paksa. Tanggal 29 November ini kita ada perayaan Natal pre-Christmas. Sebenarnya itu adalah penutupan ibadah iCare bagi keluarga, dibuat namanya pre-Christmas, pranatal. Nah di tim panitia udah kumpul, dana belum cukup. Ya udah saya bilang, kue kotak. Nggak ada yang protes itu. Apa harus makan? Baru ada yang bilang, enggak mantap Pak. Maksudmu mantap apa ukurannya? Ya orang-orang di mana-mana pun kan Natal itu kan makan. Ya kue pun kan makan. Enggak esensi lah saya bilang. Belum lagi saya pernah lihat panitia Natal. Disimpannya dulu kue nasi kotak itu sama dia. Di bawah meja. Selamatkan, selamatkan. Banyak kali itu datang, selamatkan kita. Kau berapa orang? 5. Kau berapa orang? 10. Kau berapa orang? Selamatkan 50. Selamatkan ini. Datanglah kalian kan. Udah habis. Kadang-kadang orang kan kalau udah tahu nasi kotak, cucunya dibawa, menantunya dibawa, pembantunya dibawa, semualah dibawa pokoknya. 10 kotak loh. Habis. Kalau sempat nasi kotak bisa ngomong, kami di sini. Kan habis sudah itu. Gak cocok lah panitia Natal begitu. Ingat, Natal itu adalah sacrifice. Love is sacrifice. Siapa di antaramu jadi panitia Natal harus berkorban. Tanamkan di hatimu, engkau tidak boleh makan sebelum makan semua jemaat. Itulah pelayan Natal.
Bukan pelayan Natal yang egois, selamatkan. Bukannya selamatkan, ikut mamaknya pun dihitung di rumah. Itu mamaku gak datang, 6 guruku gak datang, inang mudaku gak datang, 10 ya cop ini jangan diambil. Orang ada gak makan, dia bawa kotak 10 kotak kayak gini loh. Ya Tuhan, kasihan banget. Natal itu adalah sacrifice. Yesus lahir di tempat yang hina dina, berkorban. Berapa banyak di sini yang mau berkorban pada saat Natal? Amin saudara. Ya, kalau ada, kau lihat orang udah lapar kali, peserta belum makan, dan kau ada nasi kotak. Natalmu sempurna ketika kau bilang, silakan makan. Tuhan bilang, inilah orang yang benar merayakan Natal. Bukan kayak gini, stop. Taruh jelas, tutup, jangan lampak. Wow, engkau merayakan Natal tega banget seperti itu. Yang kau rayakan itu adalah orang yang mau berkorban. Saudara yang saya kasihi, Allah menentang sifat sombong orang-orang zaman itu. Tujuan mereka membangun Menara Babel adalah cari nama. Ayat 4, saya ulangi kembali. Cari nama. Kedua adalah menentang rencana Tuhan supaya manusia berserak. Mereka menentang berserak. Mereka mau kumpul. Kami mau kumpul, satu bahasa, satu logat, ngumpul-ngumpul. Tidak berserak. Maka lihat ayat 7. Maka Allah mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Yang biasanya ini semua kami saling mengerti bahasa. Apa yang kami sampaikan mereka mengerti. Allah tiba-tiba mengacaukan bahasa kami. Aku ngomong sama dia, dia gak ngerti. Kau kemana pergi? Dia menjawab, Hauga Fefu. Hauga Fefu. How are you? Dijawabnya ini lagi, how do andalu? Katanya kan sudah lari. Aku tanya sama dia, kemana kau pergi? Dia bilang, Hauga Fefu. Kan gak nyambung. Aku tanya sama dia, apakah kau sudah makan? Dia bilang, Horas Cepe. Paham? Awalnya kami satu bahasa, betul? Satu logat, mengerti semua. Allah turun, bahasa kami kacau. Aku bilang sama dia, oh kau tampan sekali. Dia menjawab sama saya, dia jawab sama saya adalah pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia. Ya, udah jauh sekali bahasa dia dengan bahasa saya. Saya mulai berpikir dia yang gila atau aku yang gila. Dikacaukan Tuhan sehingga kami berpencar. Pergilah dia ke Pulau Nias, pergilah dia ke Pulau Samosir, pergilah dia ke pedalaman Vietnam sana, betul nggak saudara? Dia pergi di sana, berserak semua. Itulah yang diinginkan Tuhan, berserak, tidak ngumpul. Sekali lagi, Tuhan gak menentang kehebatan teknologi. Tuhan tidak menentang kehebatan teknologi. Sekarang ini era 5.0. Industri 5.0. 1.0, 2, 3, now 5.0. 5.0 adalah industri yang serba IT tinggi, canggih. Saudara sekarang di era 5.0 ini lihat, orang menjadikan apapun sekarang begitu mudah. Dulu orang bikin ulos, pakai tangan begini, sekarang udah tinggal cetak. Saudara boleh lihat sekarang kemajuan-kemajuan, kecanggihan-kecanggihan. Menembak musuh sekarang dari satelit. Maka lihat peperangan-peperangan Israel yang terjadi. Penembakan sudah pakai tepat. Mereka bisa tahu kita di mana berada. Enggak ada lagi tempat yang aman bersembunyi. Setiap badan saudara itu mengeluarkan energi. Saudara bergerak kemanapun walaupun banyak dinding bisa ditembus. Era yang sangat canggih. Enggak ada salah dengan kemajuan zaman ini. Enggak ada salah dengan kemajuan teknologi. Sekarang saya bilang sama saudara, tidak ada lagi alasan seseorang bodoh. Karena di sini semua sudah ada pengetahuan. Semua di sini ada. Saudara punya gadget, saudara sudah menggenggam dunia.
Di sini ada yang baik, di sini ada yang buruk. Apapun saudara cek di Google, muncul semua. Belum lagi saudara mendengar AI. AI ini kemajuan yang sangat mengerikan di gereja. Di Jerman, orang lagi nggak dengar pendeta khotbah. AI yang khotbah. AI bisa berkhotbah. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Pembangunan menara Babel. Definisinya adalah ini. Ada lagi pertanyaan di AI. Apakah Yesus itu Tuhan? Oh enggak, pertanyaan orang ini dalam bahasa Inggris bertanya, siapakah Yesus? Dalam bahasa Inggris, AI menjawab, Yesus adalah Nabi. Ini sesat loh. Yesus Tuhan. Ada lagi yang sesat. Anak muda bertanya, aku hidup stres sekarang, depresi, frustrasi. Aku mau mati dan aku mau melompatkan diriku dari gedung ini. AI menjawab, lompatlah. Dan betul lompat dia mati. AI, segala sesuatu yang udah dibentuk dengan begitu canggih. Orang sekarang banyak ibadah online. Bagaimana pengalamanmu dulu online? Kurasa beberapa di antaramu saya khotbah pun makan kacangnya kok. Sambil minum Coca-Cola. Nggak fokus. Ya saya nggak salahkan onsite bagi mereka yang sakit. Online bagi yang sakit. Kalau yang sehat onsite lah. Maksud saya adalah tidak ada masalah dengan kemajuan zaman ini. Tapi salah kalau saudara dikuasai teknologi ini. Atau teknologi ini saudara dibawanya ke arah negatif. Ke arah yang buruk. Ada banyak orang jatuh ke homo lewat HP. Kalau diklik aja di sini homo, gay, lesbi, muncul semua video YouTube-nya. Ingat, apa yang saudara klik itu yang akan mendatangimu. Di HP saya ini yang saya klik itu tiap hari khotbah. Yang saya klik itu ayat-ayat firman, pengetahuan. Bagaimana membangun hidup lebih baik ke depan. Tergantung saudara. Tapi ada juga orang menggunakan teknologi ini makin hari makin bodoh. Makin aneh. Contoh, berapa banyak orang kadang-kadang berpacaran sleep call. Awalnya saya nggak mengerti what is sleep call. Mereka bilang sambil sleep-sleepan call-callan. Kayak mana maksudnya sleep-sleepan call-callan? Terus coba praktekkan ke saya, kayak mana rupanya sleep call? Dipraktekkan pemuda gereja lah. Gini loh Pak. Sambil kita sleep dengan ada cowok di sana, kita ngomong-ngomong di jam 2, sampai jam berapa? Jam 4 pagi Pak, jam 5 pagi. Nah gila mau, betul nggak saudara? Very stupid. Aku tahu itu very stupid lah. Orang berusaha mematikan handphone supaya nggak terganggu. Ini nggak sengaja dong. Sleep call. Sambil napas pun kedengar Pak, napasnya. Iyalah, hosamu yang bau itu. Napasmu yang bau itu. Saya mau katakan sama saudara, please deh. Jangan sampai teknologi membuat engkau bodoh. Jangan teknologi ini membuat saudara makin berbuat dosa. Handphone ini membuat saya gampang terhubung ke istri. Istri gampang menghubungi saya. Kalau jauh luar kota bisa video call. Itu kan positif dong. Baik. Tapi kalau kami ini buat ini negatif, saya pakai password, dia nggak tahu. Saya mulai bermain-main dengan dosa, dia nggak tahu. Ingat, kalau pacarmu tidak bisa disentuh WA-nya, putuskan. Selesai. Enggak, saya serius. Ini loh, kalau kau pacaran, ingat, saudara bukan cari pacar, cari calon ayah, cari calon ibu. Bilang sebelahnya, cari calon ayah. Kalau cari pacar dan mental pacarnya itu dibawa di pernikahan, habis hidupmu. Pacaran kan mentalnya kan mental apa ya? Kayak mental bodat gitulah kadang-kadang ya.
Aneh-aneh, apa cinta monyet ya? Cinta monyet ya, cinta monyet. Cinta monyet, cinta bodat lah maksudnya, cinta bodat. Kan ada orang bilang cinta karet, ada orang cinta bodat, betul nggak? Maksudnya mereka pacaran kayak bodat gitu lah. Aduh sorry ya, aku bilang, nggak bisa kau bawa mental pacaran ke pernikahan. Sangat tidak bisa. Sangat 180 derajat beda jauh. Mental pacaran ya, aduh, hidup drama-dramaan, hidup-hidupnya pokoknya dunia ini milik kita berdua, yang lain kos. Nah saudara kita ya nggak bisa. Yang udah menikah, lihatlah wajah-wajah penderitaan mereka, itu mewakili. Nggak secantik yang waktu pacaran. Nggak bisa. Kau harus cari calon ayah bagi anak-anakmu. Cari calon ibu bagi anak-anakmu. Kalau kau lihat misalnya si Perningotan ini. Walaupun dia pelupa sebenarnya, tapi namanya Perningotan. Tapi kerja lupa terus. Di mana handphonenya pun lupa dia. Kalau kau lihat, dia bertanggung jawab. Dia orangnya mengasihi, menyayangi, cocok calon ayah. Penuh tanggung jawab, penuh sayang. Ingat, percayalah kau anak gadis, karena kulihat dari banyak jemaat ini, banyakkan pemuda. Cari calon ayah. Jangan bawa mental pacaran kepada pernikahan. Bebannya beda. Beda bebannya. Maka pesan saya sama saudara adalah, saudara mulai melihat hati daripada setiap orang. Saya mengajak baca Yakobus 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Allah tidak menentang kecanggihan-kecanggihan. Saya baru pulang minggu lalu di Pineng pelayanan. Saya lihat ada jembatan yang terpanjang di Asia. Dari Pineng, kami tembak lagi terus. 15 menit, kecepatan tinggi pun gak habis-habis. Jembatan baru dibangun lagi. Terpanjang di Asia. Saya pikir di tengah laut lah ini jalan. Kiri kanan laut. Kami bahas lah sama si Dennis. Kayak mana lah ini mencornya ya. Apa bisa si Budi tukang kita itu mencor ini? Mana bisa. Ada tukang kami namanya si Budi yang bisa mencor-cor sini sama si Dani. Bisa gak si Dani mencor laut ini? Mana bisa Pak. Teknologi Pak, teknologi. Terus kami tanya sama orang Malaysianya, kayak mana? Wow, diterbangkan sesuatu, tancap begini, ya, laut. Baru mereka bilang, ini pun lagi persiapan pembangunan tol di dalam laut. Wow, canggihnya bukan main. Semuanya udah menggunakan kekuatan kecanggihan-kecanggihan. Sekali lagi, Allah nggak menentang kecanggihan. Tapi Allah menentang kalau teknologi membuat engkau jauh dari Tuhan. Kalau teknologi membuat engkau semakin tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Termasuk orang-orang pada Menara Babel ini. Mereka nggak mau berserak, mereka mau berkumpul. Berkumpul tidak mau berserak, saudara. Dan mereka mau cari nama. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan, Allah menentang orang yang congkak. 1, 2, ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin saudara. Tahukah saudara ciri orang rendah hati? Ciri orang yang rendah hati adalah dia tidak tersinggung lagi. Kalau engkau masih tersinggung, masih ada kesombongan. Nggak cocok dengan orang boleh, nggak cocok dengan perkataan orang boleh, tapi tersinggung nggak boleh, sakit hati nggak boleh. Tapi kalau saudara masih tersinggung, masih sakit hati, kesombongan masih ada. Maka Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu tenang. Maka orang yang rendah hati itu jiwanya tenang. Mau digosip, mau dipitnah, dia nggak perlu bereaksi. Karena dia tahu yang benar itu apa. Dalam Yakobus 4 ayat 13.
Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata sama-sama, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara dengar baik, jangan ada kecongkakan, sombong di mata Tuhan kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa berdoa dulu. Jadi orang yang tidak berdoa itu bisa disebut orang sombong. Mereka buru-buru mau membangun menara Babel. Mereka membuat batu bata besar-besar. Mereka membuat namanya tergala, gala-gala ter. Tergala itu artinya adalah seperti aquaproof. Aquaproof itu anti bocor. Mereka berpikir mana tahu Tuhan memurka, marah kembali. Mana tahu Tuhan marah kembali, maka mereka antisipasi. Bangun gedung tinggi dengan batu bata, dibuat aquaproof. Namanya dulu gala-gala ter, gala-gala. Gala-gala ter, itulah bahasa mereka. Sehingga itu perekat batu bata. Kalau ada air, airnya nggak. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak marah lagi kepada mereka. Allah tidak mau lagi memusnahkan manusia. Tetapi manusia ini nggak percaya. Manusia ini mulai berpikir, jangan-jangan nanti Tuhan marah. Adam Hawa diusir. Bapak nenek leluhur kita Nuh masuk ke dalam bahtera Nuh. Hujan 150 hari. Air tergenang. Dan mereka mulai melihat, jangan-jangan nanti marah lagi. Ayo kita bangun gedung tinggi. Kita rekatkan dengan ter. Kita buat anti air. Padahal Allah udah berjanji Allah tidak akan marah kepada mereka lagi. Allah udah berjanji tidak akan memunahkan manusia. Tapi manusia selalu berpikir jangan-jangan. Pesan saudaraku, apapun yang mau kau lakukan, berdoa dulu. Tanya Tuhan. Terlebih anak-anakku yang mau memilih pacar. Kalau bisa, sekali kau memilih pacar, itulah kau nikahi. Di gereja ini tidak ada istilah pacaran main-main. Kalau ada di gereja ini berani menunjukkan ke saya, Pak Pendeta ini pacar saya akan bilang, itu calon suamimu. Dan lebih tepat itu calon ayah anak-anakmu. Biar berpikir otaknya, cocok nggak si Johannes ini calon ayahnya? Calon ayah anak-anaknya. Cocok nggak gaya si Jo? Cocok nggak? Cocok nggak? Ini pacarku seorang perempuan, aku akan tegaskan itu calon istrimu. Itu calon ibu anak-anakmu. Cocok enggak? Supaya pacaranmu itu kudus. Artinya apa? Libatkan Tuhan. Sombong engkau, angkuh kita. Kalau kita melakukan sesuatu enggak tanya Tuhan dulu. Itulah pembangunan menara Babel. Mereka bangun terus tanpa tanya Tuhan. Kita harus tanya Tuhan dulu. Mau kuliah ke luar negeri, mau kuliah ke dalam negeri, S3, pekerjaan, terkhusus teman hidup. Karena teman hidup adalah teman sampai mati. Be careful anakku, be careful. Lebih bagus kau agak nunda sikit tapi kau hati-hati memilihnya. Daripada kau cepat kali memilih dan menikahinya dan engkau akan mati dalam pernikahan. Karena engkau salah pilih. Engkau harus tanya Tuhan, benarkah ini calon istriku? Kalau engkau pacaran-pacaran tanpa tanya Tuhan, kau berbahaya. Saudara, Amsal 18 ayat 12. Mari sama-sama kita baca. Amsal 18 ayat 12. Sama-sama kita baca, 1-2 ya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Lihat. Setiap saya mulai tinggi hati, selangkah lagi aku hancur. Dari mana Tuhan tahu aku tinggi hati? Hatiku.
motivasiku menjadi pendeta apa. Tuhan gak lihat gaya pendetaku. Enggak. Tuhan lihat hatiku yang terdalam. Apa yang menggerakkan aku khotbah? Apa yang menggerakkan aku melayani Tuhan? Apakah uang? Apakah keterkenalan? Tuhan tahu hati kita. Maka saya mengatakan sama saudara, jauhilah kesombongan. Jauhilah perasaan aku lebih baik daripada dirimu. Aku lebih benar daripada dirimu. Aku lebih rohani daripada dirimu. Sehingga di gereja banyak penghakiman. Ini gak cocok tampil. Ini gak cocok khotbah. Ini gak cocok pelayanan. Ini gak cocok singer. Terus kita tanya, kau cocok gak? Enggak juga. Jadi siapa yang maju? Semua gak cocok. Ada orang di gereja itu suka menghakimi. Saya berdoa, jauhkanlah dari dirimu rasa lebih baik dari orang lain. Saya tidak lebih benar dari orang jahat di dunia ini. Mau narkoba, mau pelacur, siapapun. Saya tidak lebih baik. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau sekarang ini saya ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Besok kita belum pasti hidup. Jangan sombong Bapak Ibu. Staf gereja, pelayan gereja, ada 2 yang baru dikuburkan bulan ini. Termasuk 1 staf pengembalaan, staf gereja yang tiap hari kerja sama kami di gereja ini. Ibu Jenny almarhum. Gak ada sakit yang serius yang ku tahu. Yang ku tahu hanya sakit perut biasa. Meninggal, selesai. Usia masih muda. Meninggal itu gak harus tua. Meninggal itu gak harus sakit. Lahirnya antri. Kalau lahir kan antri. Tanggalnya kan udah jelas. Bulannya jelas, tahunnya jelas. Untuk kita meninggal gak harus yang tua dulu meninggal. Bisa di ruangan ini yang muda dulu yang meninggal. Gak harus opung atau kakek nenek yang meninggal dulu. Bisa cucu dulu. Berapa banyak kakek nenek menguburkan cucunya? Sedih lah. Sedih. Kan harusnya cucu menguburkan kakek nenek. Tapi fakta tidak. Berapa banyak ayah ibu menguburkan anaknya? Harusnya kan anak menguburkan papa mama. Untuk mati itu gak perlu antri. Gak teratur. Maksud saya besok kita hidup tentu. Jangan sombong lah. Berdamailah dengan semua orang. Rendahkanlah hatimu. Amsal 13 ayat 10. Ayo, jangan sombong. Masih ada kesempatanmu bernapas. Masih ada kesempatanmu ketik WA. Shalom. Pra-Christmas. Sorry ya, berapa waktu lalu aku menyakiti hatimu. Sorry ya, aku lupa bayar utangku. Kata pendeta Suheri, besok pun aku menatau mati. Semoga aku sehat. Amsal 13 ayat 10 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saya simpulkan begini. Kalau dirimu masih mau bertengkar, angkuh. Coba, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tanya sebelahnya, kau masih bertengkar enggak? Tanya sebelahnya. Coba lihat wajah-wajah perbada enggak sebelahnya? Nampak itu wajah-wajah perbada, betul enggak? Wajah-wajah bertengkar aja, pokoknya di mana dia berada, pokoknya adalah pertengkaran. Kehadirannya enggak diinginkan. Adakah nama kawanmu seperti itu? Kehadirannya enggak diinginkan di grup itu. Bahkan kalau dia datang, siapa ngundang? Kok diundang dia? Kok diundang dia? Masmu kenapa? Aduh, manusia yang satu itu. Semua jadi masalah. Saya tanamkan di hatiku sebagai pendeta. Tidak pernah lagi mau bertengkar dengan siapapun. Termasuk istriku. Sini istriku, tanya, kalau dia marah, apakah aku lawan? Saya enggak lawan dia. Anakku marah, Hani dan Jamie, apakah aku lawan? Enggak. Dia marah kadang-kadang saja, sekali-sekali. Taulah wanita, beban emosinya banyak. Karena semua masalah, anak 3, anak 5, kayak mana Pak? Jadi enggak kita jalan-jalan? Tanya mamamu. Jadi enggak kita beli baju baru? Tanya mamamu. Semua tanya mama. Maka jangan heran mama ini banyak beban emosinya, penuh tabungan emosinya.
Maka kadang-kadang mama bisa ritik tiba-tiba dia bisa penuh pikirannya. Aku semua memikirkan dunia ini. Kan semua mama-mama yang ketawa ini sama semua. Sama cerita kalian, sama semua. Hanya aku ke dapur, aku ke atas, aku ke loteng, aku ke bawah. Bebannya, pikirannya banyak. Apalagi kan perempuan ini dalam satu waktu memikirkan banyak hal, betul? Banyak hal dalam satu waktu. Dalam satu waktu bisa memikirkan, bisa memikirkan handphone, halo, sambil kakinya gosok-gosok begini, halo. Tangan kirinya gendong anaknya, halo. Atau bisa lagi menggoreng-goreng, halo. Dalam satu waktu banyak pikirannya. Nggak usah jauh-jauh. Semua wanita di sini, belum tentu pikiran kalian dengarkan khotbah saya semua, betul nggak? Bisa pikiran kita kemana-mana dengar khotbah saya ini. Udah lari-lari semua mengawang-ngawang. Kalau laki-laki enggak, dalam satu waktu memikirkan satu. Laki-laki di sini semuanya pikirannya ke khotbah, ini semua pas. Makanya jangan heran kalau laki-laki nonton bola aja pikirkannya, nggak dipikirkan. Istrinya sakit, anaknya mau mati, nggak dipikirkannya. Gol 2-0, Marcelino. Anaknya mencret pun nggak dipikirkannya lagi. Pokoknya gol. Laki-laki itu dalam satu waktu memikirkan satu. Makanya ketika dia baca WA, kok panggil-panggil, Mas, Bang, Pak, nggak dengar itu, peka. Kalau kalian tidak, banyak pikiran kalian, maka carilah cowok yang menyayangimu. Ya, yang sayang samamu. Karena beban emosi perempuan jauh lebih berat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.